Saat ini gua hidup di kondisi yang serba membingungkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN meringkus seorang polisi dari Polsek Rupat Riau yang menjadi kurir narkoba jaringan internasional. BNN juga mengamankan 3 orang kurir sabu lainnya, 10 kg sabu-sabu dan 60.000 butir pil ekstasi. Gua merasa ada di zaman yang serba membingungkan. Bisa kita lihat di berbagai video. Seorang siswa berani melawan guru, penegak hukum menjadi pelaku pelanggaran hukum, pengajar yang harusnya memberikan nilai-nilai kebaikan malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan para pemimpin yang gak bisa tegas terhadap ketidakbenaran. Kalau sudah begini, gua ataupun kalian pasti akan berkata, "Hidup Jokowi!" Profesi hanya sekedar kedok untuk mengenyangkan perut saja. Mungkin masih banyak profesi-profesi lain yang gak sesuai kemampuan si orangnya. Dan dari sini apakah kalian masih berharap bahwa akan datang sebuah kemajuan? Ketika sudah dapat posisi strategis, tidak berani bertindak. Bukan hanya itu yang gue sayangkan, ketika mereka diberi kekuasaan, mereka malah tunduk sama orang-orang yang mempunyai power lebih. Mereka tidak berani tegas dalam menindak hal-hal yang sangat merugikan tempat mereka mengabdi. Dan yang paling disayangkan, rakyat kecil yang jadi korban. Ada 2 keadilan yang harus ditegakkan dalam konteks kasus Nek Saudah, keadilan hukum dan keadilan adat. Yang pertama, keadilan hukum. Ada 2 indikasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah pelanggaran tambang ilegal. Apakah kepolisian Pasaman atau Polda Sumbar sudah menegakkan penegakan hukum dalam konteks tambang ilegal? Kalau belum, berarti ada apa? Yang kedua, dalam kasus penganiayaan Nek Saudah, saya nggak tahu manusia beragama apapun, kalau mereka bukan bagian dari penjahat, ketika ada seorang nenek-nenek dipukul oleh orang, pasti menolong, minimal membawa ke rumah sakit. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita saksikan. Orang-orang yang mempunyai kapasitas lebih memilih berada di barisan orang-orang yang punya power. Entah itu power kekuatan, bahkan power soal kekuasaan uang. Banyak sekali para pengusaha yang menggunakan pejabat-pejabat untuk memuluskan urusannya. Dan kita sebagai rakyat hanya sekedar tahu, tapi tak mampu bersuara. Karena mereka tahu suara mereka takkan pernah didengarkan. Tapi gue yakin itu hanya sebagian, masih banyak pejabat-pejabat yang bekerja dengan benar. Tapi sayangnya, mereka dikucilkan. Bahkan mungkin disingkirkan secara perlahan. Ada Bang Jago berani melawan. Kejadian ini mungkin akan selalu ada di setiap daerah, dari tingkat pemerintahan terendah sampai tingkat pemerintahan tertinggi. Gue yakin kalian pasti pernah menyaksikan kejadian sebuah kebijakan atau aturan yang dibuat oleh suatu pemerintahan, dari tingkat pemerintahan desa sampai tingkat pemerintahan pusat. Akan ada kelompok yang tak menghiraukan aturan tersebut. Kita ambil contoh di pemerintahan tingkat terendah, pemerintahan desa. Seorang kepala desa membuat aturan yang melarang aktivitas penggalian tanah untuk menambang pasir yang biasa disebut galian C. Namun para pengusaha penambang tersebut tetap melakukan aktivitas tambang. Pertanyaan gua, kenapa pengusaha ini masih tetap melakukan aktivitas tersebut? Dan disinilah sikap dari seorang kepala desa diuji. Seberapa tegas dia memimpin, dan sepeduli apa dia terhadap lingkungan. Karena apa? Kalau dia bisa menangani gangguan dari seseorang yang bisa kita sebut jago kandang, khususnya di desa tersebut, maka kegiatan galian C tersebut tidak akan pernah berjalan. Ketika seorang kepala desa tegas membuat aturan, lalu apakah seorang kepala desa cuma mendapatkan gangguan dari lingkungan sekitar saja? Pengusaha egois tidak akan berhenti sampai situ. Dia akan terus mencari relasi untuk memuluskan urusan dan kepentingan. Kalau hanya sosok pemimpin yang bermental tempe, kegiatan tersebut akan berjalan tanpa hambatan. Lalu apakah kepala desa serendah itu?
kepala desa mempunyai kekuatan yang cukup kuat mengurus desanya. Dia mempunyai kekuatan, dia bisa menolak kegiatan-kegiatan yang merugikan desa dan masyarakat. Kecuali ada sebuah kegiatan pembangunan yang bersifat strategis yang diarahkan oleh pemerintahan pusat. Banyak sekali aktivitas dari proyek yang sudah beroperasi dan meninggalkan jejak yang tak terurus. Setelah itu para pengusaha yang egois tersebut pergi tanpa pamit, pergi tanpa mengucapkan terima kasih, hanya meninggalkan bekas kerusakan.